jangan lebay dan jangan gerusa-gerusu tadi ya yang dikatakan oleh Prof. Fanto. Benar-benar dikaji secara mendalam. Sebelum adik-adik mahasiswa, ada Pak dosen juga dari Fakultas Hukum ya. Ingin menanggapi ya, dari tadi pengen tunjuk-tunjuk tangan. Saya ingin tahu dulu sikap dari Pak Ovit ini. Jangan-jangan nanti Pak Ovit kan saya kenal ini sebagai seorang salah satunya dalam tanda kutip ustadz ya. Jadi takut nanti ikut pengajian di kampus gitu kan, ikut dakwah. Terus bagaimana Pak Ovit? Kira-kira dari pengurus komunitas muslim profesional ya, profesional muslim ini menanggapi pemblokiran website ini. Jangan-jangan websitenya Pak Ovit ini diblokir juga gitu loh. Oke, silakan Pak Ovit. Baik, terima kasih. Menanggapi tentang pemblokiran situs Islam kemarin ya. Oke, untuk meluruskan Pak Gogo tadi, saya juga aktif di komunitas ilmuwan dan profesional Muslim Indonesia. Saya termasuk pengurus pusat juga. Menanggapi permasalahan tentang pemblokiran situs, kita kembali lagi nih, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi, bahwa kita tidak serta-merta asal-asalan gitu ya. Seperti kemarin beberapa situs diblokir sampai masuk TV, kemudian diskusi dan sebagainya. Artinya seperti ini, tidak selamanya situs yang diblokir itu memiliki pemahaman yang radikal. Tentu harus melalui prosedur yang tepat ya, kalau dari sisi hukum ya. Jadi tidak asal tiba-tiba ditutup. Tutup semua padahal tidak melalui prosedur yang tepat. Pertama yang perlu kita pahami adalah karena saya basicnya juga di dunia di teknologi IT. Informasi ya, IT ya. Sebenarnya ada UU ITE juga. Bagaimana sebenarnya peran pemerintah sangat vital di sini, penting juga untuk melakukan kontrol terhadap media. Penting saat ini banyak kita mendapatkan informasi dengan mudah ya. Anak SD, anak SMP, anak SMA sangat mudah. Situs nggak hanya Islam tapi liberal, kemudian situs porno dan sebagainya sangat mudah. Dan ini semuanya membahayakan. Artinya yang pemahaman ini tidak hanya yang dianggap radikal, tapi liberal pun juga berbahaya, situs porno dan sebagainya berbahaya. Kalau dari sisi situs IT tadi ya, situs Islam tadi, ada baiknya mungkin dari pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan dan melakukan pencarian informasi yang valid ya sebenarnya ya. Jangan sampai tiba-tiba situs yang tidak ada kaitannya diblokir dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, untuk permasalahan mungkin kembali ke ISIS tadi ya. Mungkin kalau kita belajar Islam mendalam, kita akan mudah membedakan ini pemahaman Khawarij atau tidak, itu sangat mudah. Ada beberapa ciri mungkin para pendengar yang di sini, yang hadir di sini bisa sangat mudah mengenali pemahaman yang menyimpang ini. Yang pertama adalah kesesatan ideologi. Jadi mengklaim bahwa pemimpin mereka atau khalifah mereka harus dibaiat. Yang pertama. Nah, sedangkan zaman sekarang memang tidak ada khalifahan. Yang kedua adalah mengkafirkan setiap muslim yang bukan kelompoknya. Ini sangat mudah dideteksi. Kalau ada mengatakan bahwa orang muslim di luar kelompoknya kafir, berarti ini sudah ada pemahaman yang menyimpang. Nah, kemudian menghalalkan darah setiap orang muslim yang lain. Dan beberapa kebodohan tentang kejahilan mereka tentang konsep khilafah dan jihad. Jadi perlu kita pahami dengan adanya situs-situs yang beredar sekarang kan banyak informasi yang masuk ya. Nah, mungkin dari pemerintah, pertama peran pemerintah untuk mengontrol itu ya. Kemudian yang kedua adalah perlu membentengi anak-anak kita agar tidak terpengaruh ya, karena sangat mudah mendapatkan informasi. Kita tidak mungkin memblokir satu persatu dari sisi IT ya. Tidak mungkin ini, karena satu diblokir besok bisa bikin lagi. Ini dari sisi IT ya. Nah, makanya perlu kembalikan kepada keluarga kita, terdekat kita untuk memberikan bekal pemahaman agama yang baik. Kuncinya di situ. Ya, terima kasih Pak Ovit ya dari komunitas profesional Muslim Indonesia. Adik-adik mahasiswa
Bapak peneliti, Pak Rizka, ya sabar dulu ya untuk ingin menanggapi, ingin berkomentar, ingin memberikan pernyataan ataupun pertanyaan. Tetap stay di Mangkunegaran Lang Pusdiklat UNS, dan pemirsa yang berbahagia di rumah juga tetap jangan kemana-mana. Kita tetap stay di Suara Konstitusi pada hari ini. Terima kasih. Ya.